Media Vietnam sebut timnas Indonesia jauh lebih kuat ketimbang peringkat FIFA yang dihuni saat ini. Namun sebelum masuk ke pembahasan ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Timnas Indonesia dinilai jauh lebih kuat ketimbang peringkat FIFA yang dihuni saat ini. Penilaian tersebut disampaikan salah satu media asing asal Vietnam, Soha.vn. Menurut mereka, saat ini pasukan Shin Tae-yong telah mengalami peningkatan signifikan dari sebelumnya. Sejumlah nama pemain naturalisasi yang ikut bergabung menjadi salah satu faktor utama. Tak heran, Soha.vn menilai timnas Indonesia bermain lebih bagus dari sebelumnya. Mereka bahkan menilai permainan skuad Garuda saat ini tidak sesuai dengan peringkat Indonesia yang berada di posisi 147 FIFA. Ranking 147 FIFA untuk Indonesia pada saat ini tidak sepenuhnya menggambarkan kekuatan tim besutan Shin Tae-yong, demikian kata media Vietnam tersebut. Soha menggarisbawahi bagaimana Shin Tae-yong mengubah timnas Indonesia menjadi jauh berkualitas. Yang paling disoroti adalah kemampuan sang pelatih asal Korea Selatan menemukan bakat-bakat muda yang kini sukses menjadi andalan di tim senior. Timnas Indonesia telah membuat kemajuan besar belakangan ini berkat kehadiran banyaknya pemain muda yang berkualitas, tambah media Vietnam, Soha.vn. Sebagai catatan, timnas Indonesia saat ini tengah menatap putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Elkan Bagot dan rekan-rekan tergabung di grup F bersama Vietnam, Filipina dan Irak. Publik Vietnam bereaksi terhadap keputusan FIFA yang dianggap merugikan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran timnas Indonesia di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Vietnam. Pasalnya, timnas Indonesia menjadi satu lawan yang harus dihadapi Vietnam usai keduanya tergabung di grup F bersama Irak dan Filipina. Dua pertandingan awal babak penyisihan grup digelar pada November tahun 2023 mendatang, termasuk skuad Garuda yang bakal melakoni dua laga tandang. Awalnya, dua laga timnas Indonesia itu terbagi menjadi laga tandang melawan Irak dan kandang menjamu Filipina di Jakarta. Akan tetapi, perubahan terjadi karena keputusan FIFA yang membuat anak asuh Shin Tae-yong harus melakoni dua laga tandang ke Irak dan Filipina. Status tuan rumah Piala Dunia U17 2023 yang digelar di Indonesia menjadi alasannya, hal ini sebenarnya tak masalah bagi publik tanah air. Namun justru masyarakat asing yang memusingkannya, publik Vietnam salah satunya yang mengkritik keputusan FIFA tersebut. Melalui salah satu media lokal ternamanya, Soha.vn, publik Vietnam merasa keputusan FIFA merugikan Indonesia karena mepet waktu. Hanya berselang 2 pekan sebelum timnas Indonesia memulai perjalanan di kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026. Media ini juga menyoroti kesempatan skuad Garuda mencuri 3 poin, Irak tentu lawan yang kuat sementara Filipina masih bisa diatasi. Namun, karena perubahan status kandang menjadi tandang bakal memberi kesulitan tersendiri untuk anak asuh Shin Tae-yong. Apalagi Filipina menggunakan rumput sintetis di Stadion Rizal Memorial, Manila, tempat digelarnya pertandingan nanti. Keputusan FIFA membuat lawan Vietnam dalam posisi yang tidak menguntungkan di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha.vn. Rencana awal, tim Indonesia akan menjalani 1 laga tandang dan 1 laga kandang pada laga seri pertama babak kedua kualifikasi Piala Dunia. Jika laga tandang melawan Irak diperkirakan akan sangat sulit, maka menyambut Filipina dianggap sebagai peluang bagi Indonesia untuk meraih ketiga poin tersebut. Namun rangkaian pertandingan FIFA Day pada bulan November ini bertepatan dengan saat Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Oleh karena itu, FIFA memutuskan untuk menjadwal ulang 2 pertandingan antara Indonesia dan Filipina tersebut. Oleh karena itu, pelatih Shin Tae-yong dan timnya harus memainkan 2 pertandingan pertama babak kualifikasi kedua di laga tandang, imbuh mereka.
Timnas Indonesia akan lebih dulu bertandang ke Irak pada tanggal 16 November 5 hari berselang terbang ke Filipina yakni pada tanggal 21 November mendatang. Kemenangan tentu menjadi harga mati, pembuktian skuad Garuda yang digadang-gadang sebagai tim terbaik di masa sekarang.